Pemirsa, para peneliti astronomi dan sejumlah mahasiswa mengamati gerhana bulan total dini hari tadi. Fenomena gerhana blood moon ini terlihat jelas di atas langit Observatorium Bosca, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Inilah fenomena gerhana bulan total atau yang dikenal sebagai blood moon atau bulan merah darah. Momen langka ini mencapai puncaknya sekitar pukul 1 dini hari yang terlihat jelas di atas langit Observatorium Bosca kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bagi para peneliti astronomi, fenomena gerhana bulan total ini menjadi momen penting untuk ilmu pengetahuan, terutama saat bulan sepenuhnya memasuki bayangan gelap bumi. Bulan terlihat berubah menjadi merah pekat atau orange saat mencapai puncaknya. Tak hanya peneliti, sejumlah mahasiswa dari ITB dan UPI juga sangat antusias ikut terlibat dalam pengamatan. Sendiri lumayan sering untuk melakukan pengamatan, baik itu di berbagai event astronomi lainnya seperti pengamatan hilal maupun pengamatan gerhana matahari total beberapa tahun yang lalu begitu ya. Nah, untuk fenomena gerhana bulan total sendiri, di sini kalau saya pribadi dan juga beberapa teman yang lain juga baru pertama kali untuk mengamat gerhana bulan total di sini. Sementara itu, sekelompok pemuda di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga mengabadikan fenomena gerhana bulan. Mereka rela menyewa kamera dengan resolusi tinggi untuk merekam detik-detik terjadinya gerhana bulan, yang nantinya rekaman tersebut akan diupload di media sosial. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Bekasi, Jawa Barat, Yono Wahyu, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah 3 tahun absen, ada fenomena alam langka, yakni gerhana bulan total pada Minggu malam. Uniknya, pemirsa, langit dihiasi bulan berwarna merah darah. Gerhana bulan total kembali terjadi Minggu malam hingga Senin subuh. Seluruh tahapan gerhana bulan blood moon ini atau alias bulan merah darah bisa disaksikan masyarakat Indonesia. Namun mereka yang tinggal di sisi timur Papua bagian Indonesia tidak akan bisa mengamati akhir gerhana bulan karena matahari sudah terlanjur terbit. Tak hanya di sebagian besar Indonesia, fenomena blood moon dapat disaksikan di sebagian besar Asia, ujung Afrika, Barat Australia, dan Eropa Timur. Amerika Utara dan Selatan akan melewatkan fenomena ini karena di belahan bumi tersebut tengah mengalami siang hari. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah ruko tempat penjualan makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, tepatnya di MRT Cipete Raya Tugu Cilandak, Jakarta Selatan, ludes dilalap si jago merah pada Senin dini hari. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu ruko penjual stik ayam. Kobaran api begitu hebat membakar sejumlah ruko penjual makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat melokalisir api. Namun api begitu cepat membesar dan merambat ke bangunan di sebelahnya. Kebakaran ini sempat membuat para pengguna jalan maupun warga heboh. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut, namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu ruko. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, karena saat insiden terjadi, ruko di kawasan tersebut tengah tutup. Dari Jakarta, Rizky Volufi, iNews melaporkan. Untuk perkembangan terbaru pasca kebakaran di kawasan Cipete, sudah ada Amrina Rida dan juru kamera Raga Firdaus di lokasi. Pemirsa, selamat siang Amrina. Pasca penutupan jalan dampak kebakaran, apakah saat ini ruas jalan Fatmawati sudah dibuka kembali? Iya, Ayah dan juga pemirsa, benar sekali bahwa salah satu dampak dari kebakaran ruko di samping kami ini adalah kemarin ataupun juga tadi pagi sempat ada penutupan jalan. Namun untuk saat ini kami melihat bahwa untuk jalan di RS Fatmawati Raya sudah dibuka dan juga arus lalu lintas sudah kembali kondusif. Nah, untuk situasi dari
ruko-ruko yang terdampak dari kebakaran ini sekarang seperti ini, Ayah dan juga pemirsa, sudah dipasangi garis polisi, polis line yang bertuliskan dilarang melintas, artinya memang masyarakat umum sudah tidak bisa lagi untuk mengakses masuk ke area dari ruko ini. Dan kita juga bisa melihat bahwa puing-puing dari material ruko, baik itu kayu ataupun juga besi, baja, asbes, ini pun juga runtuh dan sudah tidak berbentuk lagi, Ayah dan juga pemirsa. Artinya memang ruko ini nampaknya untuk saat ini sudah sangat tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai salah satu tempat untuk jual beli seperti yang seharusnya. Karena ruko-ruko ini, informasi yang kami dapatkan, ini adalah food court yang mana tempat-tempat ini digunakan untuk menjual berbagai macam makanan, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Dan juga Ayah dan juga pemirsa, untuk informasi yang kami dapatkan, secara total kerugian dari kebakaran ruko ini mencapai di angka 1,2 miliar rupiah. Ini hanya hitungan kasar dan hingga saat ini dari pihak yang berwenang pun masih terus melakukan perhitungan. Sementara itu tadi kami juga berbincang dengan pihak Fire Investigation yang sampai saat ini masih terus melakukan pendalaman untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran ini apa. Memang dugaan awal adalah karena korsleting listrik, namun hingga saat ini masih terus dilakukan penyelidikan dan juga pendalaman sehingga nanti dapat ditemukan secara jelas apa yang menyebabkan kebakaran sehingga melahap ruko yang luasnya mencapai 1.000 hektar ini, 1.000 meter persegi ini, Ayah dan juga pemirsa. Kita akan nantikan perkembangan terbaru terkait dengan hal ini. Kembali ke Anda, Ayah. Baik, Amrina, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan update pasca kebakaran di sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pelatih timnas Patrick Kluivert strategi kejutan melawan Lebanon di laga FIFA Matchday balap ini. Sidosia akan segera kembali. Poin aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang asal hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon FIFA 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. One on One, pindah jam tayang. Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam. Jangan lewatkan Insight